Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak, seperti biasa pada hari ini kita akan memulai belajar pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 5, di mana tema yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai mengenal nama-nama Allah dan kitab-kitabnya, subtema mengenal kitab-kitab Allah. Untuk mendukung channel ini jangan lupa di like dan subscribe dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, silahkan tonton tayangan video ini sampai habis dan jangan di skip-skip agar kalian lebih mudah memahami materi dari awal sampai akhir. Anak-anakku semuanya, pada pelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya berjumlah 4, yang masing-masing diturunkan kepada 4 orang rasul pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, dan kitab Al-Quran, yang mana kita sebagai umat muslim wajib mempercayainya sebagai pengamalan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab tersebut harus dijadikan sebagai pedoman hidup untuk menuntun dan mengatur cara kita bersikap dan berperilaku guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Baik, yang pertama di sini ada kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam kurang lebih 12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir sebagai pedoman hidup dan petunjuk bagi kaum Bani Israel. Adapun isi kandungan dalam kitab Taurat meliputi kewajiban untuk meyakini keesaan Allah, larangan menyembah berhala, larangan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sia-sia, menyucikan hari Sabtu atau yang disebut dengan Sabat, menghormati kedua orang tua, larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang benar, larangan berbuat zina, larangan mencuri, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani. Yang kedua ada kitab Zabur. Kitab Zabur merupakan kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam ketika beliau menduduki tahta sebagai raja Bani Israel pada abad 10 sebelum Masehi di tanah Kanaan untuk disampaikan dan dijadikan sebagai pedoman hidup bagi umatnya. Menurut keterangan, kitab Zabur ini berisi kumpulan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab Zabur juga berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Yang ketiga ada kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad 1 Masehi di daerah Yerusalem.
sebagai petunjuk dan tuntunan bagi kaum Bani Israel. Kitab Injil memuat beberapa ajaran pokok seperti perintah agar kembali kepada tauhid yang murni, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat, ajaran agar hidup sederhana dan menjauhi sifat tamak atau sifat rakus, dan pembenaran terhadap kitab-kitab yang datang sebelumnya. Yang keempat, ada kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran mulai diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW pada abad Masehi di kota Makkah. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan istilah Nuzulul Quran. Terjadi pertama kali ketika Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hira, Mekah. Turunnya Al-Quran menandai awal diangkatnya Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah SAW atau utusan Allah. Usia beliau saat itu adalah 40 tahun. Al-Quran terdiri dari 114 surat terbagi dalam 30 juz dan 6.236 ayat. Al-Quran diwahyukan selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Al-Quran menyempurnakan seluruh hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam kitab-kitab sebelumnya. Ia diturunkan untuk seluruh umat manusia sebagai rahmat bagi alam semesta, atau yang disebut juga dengan istilah rahmatan lil alamin. Nah, anak-anak, sekilas mengenai tayangan video mengenal kitab-kitab Allah. Apakah kalian sudah menyimaknya dengan baik dan benar? Nah, jika sudah, silahkan kalian catat dan rangkum materi tersebut di buku agama kalian ya. Dan jika sudah, silahkan kalian kirimkan ke guru agamanya masing-masing. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dikaruniai oleh ilmu yang bermanfaat ya. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini Bapak akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.